Sudah 10 hari kami berjalan. Pendakian kami ke puncak Spantik sangat dipengaruhi oleh cuaca. Karena selain mempengaruhi suhu dan jarak pandang, cuaca sangat mempengaruhi kondisi salju yang akan kami pijak nanti. Di sini, cuaca dan domino efeknya tiap jam bisa saja berubah-ubah tak menentu. Badai pagi tadi alhamdulillah berangsur mereda saat menjelang siang. Sekarang rantai informasi antar sesama pendaki benar-benar menjadi sumber informasi yang paling akurat. Welcome. Welcome. You slept here? Yeah. There was no visibility and No visibility. Yeah, because of the fog. yeah, we couldn't see where to go. Literally, just standing there and where to go. And yeah, the snow is not good. But now you want to back to base camp. Base camp, yeah. Yeah. They take Now rest. they changed the road actually. Eh? Now it goes. Remember there was a rope and Yeah. then it goes kind of this icy traverse. Yeah, but it's quite big crevasse there, so we Yeah. actually had to improvise security. Yeah. But now I saw there are Germany people and fixed rope. Good. Inshallah. Inshallah. Very difficult. You know, like all day swimming in the snow. So we were just exchanging, you know, like. And at the Heavy. beginning we didn't even know where is the path. But it's okay. Yeah. We're And still- acclimatizing. So it's a perfect. Harder it is, better for acclimatization. So Yeah. let's take it positive. Where do you get that, Marco? From the snow, because here there are no spring, Okay. and this one is there is just this possibility to take water, and but you need to boil this water because probably there are bacteria inside. So we can also like melt the snow, then boil Yeah, the snow. there's no, yeah, you need few gas, but if you want to boil the snow, you need more gas. Gas, Yeah, I see. but Jadi kalau di gunung es, gas itu sangat berharga. Karena ada gas berarti ada air. Tapi jangan lupa kompor, nesting, dan koreknya ya. Teman-teman, jari kakiku udah, kapalannya udah jadi luka-luka. Sakit banget tadi disemprotin ini. Antiseptik. Aduh. It's -6 now. Is that? Yeah, outside. That was cold last. Hari ini kami akan berpindah ke camp 2. Artinya semua barang tidak boleh ada yang tertinggal. Mengingat jalur yang harus kami lewati lagi seperti kemarin, benar-benar bikin capek duluan. The sunrise is very beautiful. Tapi yang bikin paling sedih hari ini adalah setelah beberapa saat berjalan, Irun memutuskan untuk putar balik. Kami mencoba menyemangatinya, namun kata beliau sakit kakinya kambuh lagi. Jadi beliau benar-benar tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bagi saya, Irun adalah bapak-bapak yang penuh dengan cerita. Apalagi beliau sudah hampir menuntaskan Seven Summit dunia. Kisah-kisahnya seru sekali. Sorry for this. Yeah, was it the wrong moment? I thought yesterday afternoon it went good. Yeah. I don't know. Nerve going from here and then shooting. It's a ball. Yeah, hello, is Jeroen? Karena saya tidak berjalan cepat seperti Damien, Holly, ataupun Marco, jadi selama ini saya lebih sering berjalan dengan Irun. Dan dari beliau, saya tahu banyak mengenai banyak kisah pendakian. Sedih banget. Tapi bagi Irun, ini keputusan yang paling tepat. But this problem started in this. When we went down the other day, and I slipped and I hit with a point of a rock, stone, here. So I don't want to go there and then be halfway in. Can't go up. Exactly. You better keep going before it gets too soft. Okay, enjoy. Have a good one. Yeah, thank you.
maybe see you then. Maybe. I hope see you then. Yeah. Yeah, good luck. Nice to meet you. Thanks a lot for everything. Keep in touch. Yeah, thanks, mate. It was nice to meet you. Send a message. Yeah. Good luck. Stay safe. Kami memang baru bersama tidak lebih dari 2 minggu. Namun, di waktu yang sebentar ini, kami semua berusaha untuk terus saling menguatkan. Sedih rasanya tidak bisa berjuang bersama-sama lagi. Nah, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9.30. Setelah 4 jam jalan kita sampai di camp 2. Kemarin aku jalan 6 jam, sekarang 4 jam. Lumayan karena efek dari udah sarapan. Dan sayang banget Irun putar balik. Camp 2 terletak di ketinggian 5.400 hingga 5.600 mdpl. Dan tidak seperti camp 1. Camp 2 ini terletak di area yang lebih luas. Walau semuanya sudah salju ya, mungkin dari mata kami terlihat cukup datar. Tapi sebetulnya kami berdiri di hamparan salju yang miring, yang di ujungnya ada kornis, atau tumpukan salju yang bawahnya melompong, jadi bisa runtuh kapan saja. Jadi, walau dari atas terlihat datar-datar saja, menentukan titik mendirikan tenda perlu beberapa perhitungan. Teng, 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 teng. Shadow facts. Show us the meaning of haste. Teng, teng. Yeah. How are you? Thank you. Para high altitude porter sangat membantu kami dalam memanage logistik. Tentunya kami selalu berdiskusi 2 arah untuk merencanakan strategi berikutnya. Yang terpenting dalam kerjasama adalah komunikasi yang tersampaikan dengan baik. Happy. No happy, no okay. What are you doing, Marco? I sleep here. Sleep here? Yeah. So you can slide down? No money, no tent. This is my place. Just snow and sleeping bags? Yeah, I have sleepy bag. No money, sleep here on the snow. Do you need water? Snow. And many times, for example, on the Denali, I hate many ice. It's better ice than snow. Why is ice better than snow? Because there is more water inside. In the snow there is less water. Untuk mendirikan tenda di atas salju, salju harus sedikit diserok agak dalam. Hal ini agar menghindari mendirikan tenda di atas salju yang lembut. Jadi biar si tenda berdiri di atas salju yang lebih solid dan nggak jeblos sana-sini ketika kita tidur. Good, Marco. Menyerok salju terlihat mudah. Namun melihat Marco yang kelelahan, pasti ini ada hubungannya dengan oksigen yang tipis. Entah ya. Mamma mia. Hashtag Mama Mia 1 second. Saya belum pernah nyerok salju sebelumnya. Jadi sekarang sekalian pengen nyobain gimana rasanya ngecek kesolidan salju. Sekalian gantian bantuin Marco sebentar. I think I have to what is? To what? To Shovel? saw in that part. Yeah. This part? Probably yes. Yang perlu kami pantau selain cuaca dan aklimatisasi adalah pemasangan fix rope yang dilakukan oleh tim Jerman. Jadi fix rope adalah tali pengaman yang akan dipasang membentang di beberapa titik sulit ke arah camp 3 nanti. Tali ini sangat penting untuk keberhasilan menggapai puncak bagi semua pendaki. Tapi sekarang kami hanya bisa menunggu. What are you burying? There's a tree there. Number 2? Yeah. Oh my god. I just cover it up a bit.
I don't want to step in it, but not cover it with my shovel. Double. Anyway, can you guys move up there so I can have a piss? Look at us, Rocky. Just two girls roughing it on the mountain, living our best lives. Today we're cooking with Rocky and Holly and Holly cooking with German Ali. German Ali, good. Be good. We're just two girls boiling some water. Yeah. Steer. Oh yeah, steer. I haven't put it in yet. It's not boiling yet. I'm stirring. My lips burn. Slow down. It's probably because your lips are already burnt. Yep. You remember the last time was I don't know. I don't remember the last time here because I was just. I got the video of you rocking up. We're like, Fergie! And you're just like, I hate all of you. Okay. Hello, how are you? Hi, very fine. You're good. Oh, we have visitors. No, we fixed the ropes up to Camp 3. We have a problem. We need 2 days to fix the ropes because the conditions were very weak. And we ran barely out of gas. Is it possible that we can buy gas of you? Tim Jerman datang ke tenda kami karena gas mereka tidak cukup untuk sisa perjalanan mereka. Sehingga mereka bertanya apakah bisa membeli gas dari kami. Hal ini dikarenakan mereka harus memakan waktu tambahan 2 hari untuk memasang fix rope atau tali ke Camp 3. Tali sepanjang kurang lebih 1,5 km adalah gabungan tali dari tim kami dan beberapa tim lain. Namun karena tim Jerman yang sudah beraklimatisasi cukup lama dan baik, mereka dengan senang hati memasangkan tali tersebut. Juga karena tali tersebut satu-satunya pengaman untuk ke Camp 3. Dan tim Jerman mulai kehabisan waktu, sehingga fix rope harus segera mereka pasang. They need gas. Yeah, we still don't know how many we have. Okay, I guess. I think that's more than fair for the work that you guys have done. We buy? Saya tidak bisa menghitung logistik dengan detail, karena sudah dihandle oleh para hub kami. Namun akhirnya kami memberikan 1 kaleng gas untuk mereka. Walau sebetulnya kami ingin ngasih banyak, karena atas apa yang mereka lakukan, yaitu memasang fix rope untuk seluruh tim yang ada di gunung ini, itu jasa besar banget sih. Tapi kami juga memiliki keterbatasan persediaan. Dan yang pasti kami nggak butuh gasnya dibeli. Dengan senang hati kami memberikan 1 kaleng gas kami. So, thanks for the cottage. And hopefully we'll see you tomorrow. Maybe. Inshallah. Inshallah. Okay, have you checked the weather forecast for the next 2 days? Yeah, I already checked. Saya dan Iqbal mendiskusikan ramalan cuaca di beberapa hari ke depan. Ramalan cuaca ini saya dapat dari teman saya yang ada di Indonesia via GPS. Di 2 hari ke depan cuaca akan cerah. Dan hari berikutnya, yaitu tanggal 11 Agustus, salju mulai turun dan indikator angin mengindikasi akan adanya badai di area puncak. Walau ramalan cuaca bisa saja salah dan cuaca sering berubah-ubah. Jadi ramalan cuaca ini harus diupdate sehari sebelumnya biar lebih akurat. Chairman was trying to convince me to tell the clients to go to Camp 3 tomorrow, but I said they wanted to have rest on Camp 2. I think that we have the rest day tomorrow in Camp 2 and wait. I don't think we're going to be able to acclimatise that quick to go to Camp 3. Okay, but Chairman Ali was telling me that if they stay a bit more longer here, you'll be more headaches. So it's better to go to Camp 3. What do you reckon? I don't really want to go up that high. That's quick. Tomorrow? But too quick. Rest day tomorrow if you want, okay? Ketua hub menganjurkan kita untuk besok langsung saja ke Camp 3 untuk memanfaatkan cuaca selagi cerah. Namun kami rasa kami belum teraklimatisasi dengan baik kalau harus langsung ke Camp 3 besok. Terlalu cepat bergerak ke ketinggian tersebut. Hari ini jadinya kami akan beristirahat di Camp 3. Namun pagi sekarang kami akan naik beberapa ratus meter dulu ke atas untuk mencoba jalur yang sudah dipasangi fix rope. Selain aklimatisasi,
Membiasakan diri melakukan teknis menggunakan tali dan peralatan akan mempercepat waktu berjalan di esok hari. Kali ini Marco yang akan memimpin kami berjalan. High Altitude Porter beristirahat dulu di camp, karena rute hari ini tidak begitu panjang seperti kemarin, dan Marco adalah pendaki gunung yang handal. We will use the Jumar. Untuk menggapai camp 3, kami akan menggunakan alat bernama Jumar yang nantinya akan dikaitkan ke tali yang sudah dipasang sebelumnya atau disebut fixed rope. Di sini kami harus bisa memastikan Jumar yang terpasang sudah aman dan tidak akan terlepas dari tali. Does this look okay for you? You have to put inside this one. Inside this one? Yeah, the carabiner. Fungsi Jumar adalah alat ini bisa meluncur di tali ketika kita mendorongnya. Namun, jika kita menariknya ke bawah atau saat kita tidak sengaja jatuh dan menarik Jumar tersebut, Jumar tidak akan ikut meluncur ke bawah. Jadi aman kalau kita tiba-tiba terpeleset di jalur yang miring atau licin. Put your safety first. Kita juga harus teliti ketika ada sambungan tali, karena Jumar harus dipindahkan ke tali berikutnya dengan membukanya terlebih dahulu. Jadi rangkaian ini harus dibantu tali pengaman atau safety rope. Pastikan safety rope terpasang sebelum memindahkan Jumar. No. No? You have like this rope and the Jumar in one carabiner. Like this? No, open it. Open, yep. Take it out. Take it out. Yep. Like this. Like this. Yeah, nice. Good. Now safety. Okay, now the safety. Nice. Intinya sih, harus ada tali yang terkait ke fixed rope tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kepleset sudah aman. Biasanya orang suka lupa mengaitkan tali pengaman karena merasa berada di area yang stabil. Tapi nasib buruk siapa yang tahu kan? Okay, after 1.5 hours from Camp 2, we arrive at start of the slope. The start of the slope. Yeah, Only the start. start of the slope to Camp 3. Yeah, I'm always have like a tube of it. Sunscreen? He's like, what's it? It's deodorant. They were trying to rush us. It just seemed really weird. Because they were trying to slow us down and then suddenly they're like, no. Because of the bad weather, and it's like she is literally your weatherman. Like She's the only one that's got access to the weather. Tidak berlama-lama, kami langsung turun kembali. Di sini kami melewati traverse yang cukup terekspos. Traverse sendiri adalah titik di mana pendaki melewati trek yang horizontal. Tadi pagi kami melewati jalur ini, namun saljunya masih cukup keras dan menggigit ke krampon sepatu kita. Sekarang saljunya makin mencair, menyebabkan jalur lebih licin. Dan di sini tidak ada fixed rope untuk pengaman, karena fixed rope diprioritaskan untuk di jalur yang menanjak terjal atau menukik turun. Jalur seperti ini sangat-sangat berbahaya. Kalau pendaki tidak yakin melewatinya, pendaki harus membuat sistem pengaman tambahan terlebih dahulu. Salju yang mencair karena terik matahari tidak hanya membuat jalur menjadi licin, namun juga membuat lubang salju atau krevas semakin melebar. Atau yang bahaya, krevas yang atasnya ada salju keras yang bisa dipijak tadi pagi, siang ini salju tersebut jadi lembut dan bisa mengelabui mata pendaki. Ilustrasinya seperti kalau dulu waktu kita kecil suka bikin jebakan di lubang tanah yang di atasnya kita kasih daun tipis dan ditaburi tanah atau pasir untuk mengelabui teman. Jadi di sini kami harus mengecek setiap kemungkinan lubang atau krevas yang ada. Whoa. Oh, I think Marco, that one, the step. Just try to put your trekking pole first. Hang on. Okay, jumping across until I'm ready. Give him rope if he jumps. I will. Okay, safe. Left is better. Yeah. So yeah. Nice. The Indonesia. The best crossing from Indonesian. The last Indonesia. Good job.
Thank you, Marco. No problem. Good leader. Papi Marco. Good teacher. Berjalan hari ini cukup memberikan kami gambaran untuk pendakian esok hari ke Camp 3. Sejauh ini, besok akan menjadi tantangan fisik terbesar sebelum ke puncak, memanjat dinding es terjal selama 9 jam. Miring banget teman-teman. Ini kita sudah hampir 2 jam jalan, 1,5 jam jalan. Kemiringannya parah banget. Malik, are you okay? Fine, Good. Nah jadi teman-teman, karena ini sudah makin siang, tuh lihat saljunya udah mencair. Anchornya takut nggak kuat, jadi per tali cuman bisa dijumarin sama 3 orang. Because rope no strong enough. Yeah. Okay. Good. Tantangan menuju Camp 3 adalah curamnya jalur di salju dan es yang licin. Di sini kami perlu berhati-hati menggunakan fixed rope. Semakin siang, salju semakin mencair dan anchor atau jangkar-jangkar yang digunakan oleh tali semakin tidak kuat. Just put it this. Your Kemiringan yang cukup terjal membuat sekedar duduk pun sulit. it's strong enough. Yep. That's good. Okay, it's okay. Selain jalur ke puncak, jalur dari Camp 2 ke Camp 3 adalah jalur paling berbahaya di gunung ini. Di titik inilah beberapa minggu lalu pendaki terjatuh ke jurang. Kami harus berhati-hati melangkah dan menyeimbangkan beban tubuh. Berjalan di kemiringan ini dengan membawa tas seberat 15 hingga 20 kilo benar-benar membuat otot tangan dan kaki kami bekerja keras. Setelah hampir 6 jam jalan, kita sampai di ketinggian 6000 mdpl dari 5400. Jadi udah naik 600 meter dalam 6 jam. My friend, look at this. I think this is not a slope. This is a wall. What degree is this, Marco? 65. Walau pemandangan yang disuguhi sangat indah, saya sudah terlalu lelah untuk sekedar melangkah. Hingga diingatkan bahwa perjalanan juga perlu dinikmati. Hampir 8 jam kami terpapar sinar matahari tanpa bisa berteduh, seperti sedang dijemur hanya dengan sehelai atau 2 helai kain. Walau anginnya dingin, terik matahari terasa perih di kulit. Dan makin lembut salju karena matahari, makin sulit kami untuk melangkah ke atas. Marco juga sudah mulai terlihat kelelahan. Menurut saya, beban yang dia bawa terlampau berat. Lebih berat dari saya atau teman-teman yang lain. You okay? Okay. Take your time. Makin mendekati Camp 3, jalur semakin terjal. Tipisnya oksigen di ketinggian 6.300 meter di atas permukaan laut
membuat kita berjalan semakin perlahan. Like this. Marco. Yeah, you have me. It's better die than yes. Some trees there. Setelah 9 jam jalan 800 elevasi gain, kita sampai di camp 3 Svantik. Good job, Damien. Congratulations also. Thank you, Malik. Thank you, Ishak. Welcome. Thank you, Hussein. Wow. Tidak berlama-lama saya langsung merebahkan diri di dalam tenda. Hari ini adalah hari paling melelahkan dalam pendakian. Nafas masih terengah, kepala terasa panas, kulit terbakar, dan energi saya habis terkuras. Saya merasa hampir pingsan dengan saturasi oksigen yang hanya 60%. Saya berharap setelah istirahat malam ini, tubuh saya bisa sedikit pulih dan saturasi oksigen saya kembali naik. Namun sore ini saya hanya bisa terkapar lemas di dalam tenda. Kondisi fisik terburuk saya selama pendakian. Saya terkejut ketika leader high altitude porter kami memberikan instruksi untuk summit pada pukul 11 malam nanti. Saya pikir beliau bercanda, tetapi ternyata tidak. Saya, Holly, Damien, dan Marco semua terkejut. Kami baru saja menghabiskan energi selama 9 jam di trek terberat dan hanya punya waktu 6 jam untuk beristirahat sebelum menuju puncak yang akan menguras lebih banyak tenaga. Selain itu, prediksi cuaca mengatakan akan ada badai malam ini. Dan jika kami bergerak terlalu cepat, penyakit ketinggian atau AMS bisa saja muncul atau semakin parah. Kami sempat menolak untuk summit malam ini. Tetapi leader hub mengatakan bahwa jika kami tidak summit sekarang, beliau tidak memberikan kesempatan summit lainnya. Saya mengabarkan berita buruk ini kepada tim di Indonesia, mengisyaratkan bahwa perjalanan ini mungkin tidak berakhir bahagia. Argumen kami sedikit terkendala dengan keterbatasan bahasa. Malam itu saya tidak punya pilihan lain, selain bersiap dengan nafas yang masih terengah dari sedari sore. Dengan langkah yang sepoyongan, saya berjalan terikat tali dengan Damien dan Marco. Berkali-kali saya mempersilahkan mereka untuk berjalan duluan. Namun mereka bersikeras tetap menemani saya. Akhirnya dengan berat hati dan nada agak tinggi, saya meminta porter saya untuk memisahkan tali mereka. "Kalian duluan, saya akan menyusul," kata saya kepada Damien dan Marco. Meski saya tahu saya tidak akan mungkin menyusul mereka sama sekali dalam kondisi seperti ini. Saya hanya tidak mau membiarkan mereka gagal summit karena saya. Mereka pun mulai berjalan lebih cepat bersama porter lainnya. Mulai jauh tak terlihat, tenggelam dalam badai dan deru angin. Saya hanya bisa jalan perlahan bersama Hussein yang sabar mengikuti langkah saya dari belakang. Berkali-kali saya terjerembab ke dalamnya salju, menahan rasa ingin menyerah yang semakin membesar. Walau hanya untuk tersadar rasanya saja sulit, malam ini adalah ujian yang harus saya lewati sendirian. Setelah 2 jam berjalan dalam keputusasaan, tiba-tiba secercah cahaya membuyarkan lamunan saya. Mereka kembali, badainya semakin memburuk, dan mereka kehilangan arah. We're going up, but the weather is bad. Setelah berdiskusi panjang, kami semua memutuskan kembali ke tenda. Malam ini kami berjalan 5 jam menyia-nyiakan tenaga. Hello, Iqbal. It's Holly. Hi, Iqbal. This is Damien. Can you hear me? I'm alright, but just wanted to mention last night was very difficult for all of us. We did not want to go up. There was a storm and we were sick.
but they said we have to go up last night. If we don't go up last night, we cannot summit again. That is what they told us. So we are not very happy, and that is why we want to make sure if the weather is still not good tonight, we will not be forced to go up tonight. Okay, got it. Okay, thank you. I have everybody in the tent here and we've had a bit of a discussion. And it looks like the weather is actually going to be quite bad this afternoon and tonight, with lots of snow showers up here. So, what have you decided? So looking at the weather, the best possible chance that we have of summiting would be tomorrow night. The weather looks very good, so that's the 12th. Yeah. At night. So summiting tomorrow night on the 12th because the weather is looking very clear from about 8 p.m. You never know, and the Garmin is not always accurate. So let's see. Look, if the weather becomes clear tonight and the snow showers pass early, sure. I don't think we'd have a problem, walking up and having a go. But at the moment, it looks like the mountain forecast website that Foki gets from her friend says that this afternoon from about 2 o'clock in the afternoon into the early hours of tonight, there's going to be snow showers and a bit stormy and a bit high wind. Okay, then now you can rest at the night. Pagi ini kami berdiskusi dengan Iqbal mengenai strategi ke depan setelah sebelumnya jam 7 pagi tadi kami diajak summit kembali di cuaca yang masih belum membaik dan yang pastinya tenaga kami pun masih belum kembali. Ya karena bayangkan saja, setelah kemarin 9 jam naik ke Camp 3, lalu tadi malam 5 jam berjalan percobaan summit dalam dingin dan badai, dan hanya dalam jeda 2 jam kami diminta untuk summit kembali. Jika kami bisa memaksakan badan pun, yang saya tahu para pendaki menghindari summit di pagi hari karena salju di siang harinya akan lembut dan sangat sulit untuk berjalan. Kami hanya kebingungan mengapa kami harus terburu-buru padahal di itinerary kami masih punya 3 hari lagi untuk percobaan summit. Saya yakin leader hub kami juga memiliki alasan yang bagus, namun mungkin komunikasi kami ini yang terkendala dengan bahasa. Setelah berdiskusi dengan Iqbal, ternyata high altitude porter kami bilang bahwa makanan tidak cukup. Walau yang saya tahu seharusnya logistik dan gas sudah disiapkan hingga 3 hari ke depan. Saya tidak tahu ada miss di mana. Namun sekarang kami harus fokus mencari solusi. Saya pun membawa logistik pribadi untuk keperluan sebelum summit dengan spare juga untuk 2 hari. Namun tentu saja sekarang saya butuh lebih banyak karena energi saya yang sangat terkuras habis. Saya pun mulai menghitung, walau tidak ada tambahan logistik pun, saya harus bisa memanage asupan energi saya hingga 3 hari ke depan. Menurut saya, selain permasalahan kondisi dan logistik, ada hal-hal penting yang seharusnya didiskusikan, namun terkendala bahasa. Sedangkan kami baru bisa menghubungi Iqbal di pagi ini untuk menerjemahkan. What is the news? So right now, Jermaine is coming down to take some food and the gas, but Setelah seharian berdiskusi dengan Iqbal, 2 dari high altitude porter kami akan turun entah ke Camp 2 atau kemana untuk mengambil makanan. Dan sore ini pun cuaca tidak kunjung membaik, sehingga kami memutuskan untuk menunda berjalan malam ini dan akan summit besok malam. Jika ramalan cuaca sesuai, semuanya akan berjalan dengan lancar. This is the condition today, guys. We cannot go anywhere. Let's go. You have to eat it. I think a little bit of With this. this. This? Yeah, it's delicious. Brighten up your day, which is already bright. It was wonderful. Yeah. It's changed my day. Saddest video ever taken in the history of the world. Sharing sepotong keju terakhir bersama teman-teman membuat stres di pendakian sedikit berkurang. Di sini, kebahagiaan bisa muncul dari hal-hal kecil sekalipun. Sudah hampir 48 jam kami di Camp 3, di ketinggian 6.300 meter di atas permukaan laut. Bukan lokasi untuk manusia berlama-lama di sana. Terakhir saya di ketinggian tersebut hanya bertahan 1 jam. Tentunya ini mempengaruhi saturasi oksigen dalam tubuh saya.
Walau begitu, belum ada tanda-tanda gejala penyakit ketinggian yang saya rasakan, seperti pusing, mual, muntah, nafsu makan menurun, atau kesulitan tidur. Semuanya aman. Yang saya rasakan, sekarang waktu seakan-akan berjalan sangat lambat. Berjalan untuk buang air terasa lambat, memasak salju lambat. Bahkan ketika angin saat itu berhenti, waktu pun terasa berhenti. Hening, tenang, namun tidak nyaman. Kami masih ada di camp 3 di ketinggian 6.300an meter di atas permukaan laut. Camping atau bermalam di 6.300 itu sangat enggak dianjurkan karena lokasi ini ketinggiannya adalah lokasi yang ekstrim. Heart rate saya lagi santai gini itu selalu 105, jadi benar-benar buat pakai sepatu pipis dan itu butuh energi yang benar-benar banyak. Bahkan untuk tiduran gini aja nafas itu terengah-engah. Nggak tahu saya habis turun berapa kilo di sini, kurus banget. Oke, saya mau lanjut istirahat, bersiap buat nanti malam. Malam ini akan menjadi percobaan terakhir kami untuk ke puncak. Selain sudah terlalu lama kami di ketinggian ini, energi kami juga sudah tidak banyak. Dan ramalan cuaca mengatakan mulai lusa cuaca akan kembali memburuk. Kami tidak ingin masih ada di sini ketika badai itu datang. Harus malam ini atau tidak sama sekali. Teman-teman, sekarang masih tanggal 12 Agustus jam 10:30. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju summit ke Spantik. Saya berangkat duluan karena saya jalannya lambat. Tadi asalnya mau berangkat jam 10, tapi sekarang udah jam 10:30. Tunggu teman-teman guide dulu untuk bersiap. Hari ini cukup berangin, tapi langitnya cerah. Jadi semoga Saya izin jalan duluan karena saya tidak akan secepat pendaki yang lain, sehingga nanti mereka pun akan menyusul. Dan alhamdulillahnya saturasi oksigen saya sudah mulai kembali normal dengan kondisi energi sudah jauh lebih baik. Percobaan summit malam ini adalah tujuan utama dari rangkaian persiapan pendakian sedari setahun sebelumnya. Sekarang tinggal keyakinan diri yang harus siap menerjang dingin dan curamnya puncak Spantik. Wah, sorry. We going here ya. Okay. Slowly ya. Thank you. Okay. Sekarang kita lagi di ketinggian 655. Setelah 3,5 jam jalan, jadi dari sini ke atas adalah titik tertinggi saya selama naik gunung. Dan istirahat dulu, dan sekarang elevasinya minimalnya udah drastis, dan sebentar lagi kita drastis. Oke, here, hey. Teman-teman, kita udah di ketinggian 6.880-an, sekitar 120 meter lagi itu di atas
Dingin banget. Berjalan di trek salju dengan suhu minus seperti ini memang gak bisa dibilang simple. Jika kita lelah, inginnya kita bisa berlama-lama berhenti untuk sekedar minum atau makan snack. Namun berhenti lama-lama di kondisi seperti ini bisa membuat badan berhenti mengeluarkan panas tubuh, sehingga akan kedinginan. Dan di suhu dengan angin seperti ini, berhenti 1 menit saja perubahan dingin yang saya rasakan sangat drastis. Harus terus bergerak untuk tetap hangat, namun harus memanage langkah juga agar nafas tidak terengah-engah. Jam 4 hingga jam 6 pagi tadi adalah jam-jam paling menyiksa bagi saya. Energi tubuh sudah berkurang banyak sedari malam, namun matahari belum kunjung muncul. Sekarang saya sedang melewati jalur terjal yang harus menggunakan fixed rope kembali. Sepertinya di atas puncak. Saya pun inginnya cepat-cepat sampai, namun apa daya, nafas tidak bisa diajak kompromi. Pelan-pelan saja, tapi pasti. Namun hati agak kecewa ketika sudah sampai di ujung trek, ternyata ada bukit lainnya yang harus didaki. Ini belum puncaknya. Terdengar alat GPS saya berbunyi. Itu pasti pesan dari teman-teman di Indonesia, karena mereka selalu update lokasi pergerakan saya. Halo. Nafas saya sudah tersengal, namun hati kembali semangat ketika melihat Holly, Damien, dan Marco yang sudah kembali turun. How are you, good? Congrats, Holly. Congrats. Di sini rasanya saya mau nangis. Bahagia karena mereka sudah berhasil menggapai puncak. Tinggal saya. Oh ya, mereka tidak bisa berlama-lama di puncak. Karena memang beresiko jika harus berlama-lama di ketinggian seperti ini. Okay, congratulations. Be careful going down. Income. Yeah, okay. Congratulations. Congratulations. You too. Congratulations. 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 Yeah, you too. Job well done. Good job. Good job. For you, double the job, I understand. True summit is there. Okay. Yeah, we also go there. Bertemu pendaki lain yang saling memberikan semangat benar-benar membuat langkah saya sedikit lebih kuat. Sedikit demi sedikit saya berjalan menuju puncak. Slowly. Wow. This is amazing. Berusaha fokus untuk berjalan sedari malam, saya jarang menengok ke belakang untuk melihat indahnya bentang alam. Di detik-detik menuju puncak ini, dengan sesekali menatap ke depan, saya disuguhkan garis horizon pegunungan Karakoram yang perlahan terlihat membentang luas. Ini pemandangan paling indah yang pernah saya lihat. Thank you, Sen. Thank you, Kalong. Wait. Sekarang saya sudah berada di puncak Spatnik Peak 7027 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah, setelah 10,5 jam jalan dari jam 3 melalui 800
elevasi gain. Walaupun udah siang, ini saya masih kedinginan hebat dan kayaknya kurang minum dan kurang makan juga karena benar-benar jalan terus. Ini benar-benar hari tercapek. Dari sini kita bisa melihat beberapa gunung tinggi di Karakoram kayak Nangga Parbat, Ketu, Tranggoh, dan lain-lain. Tapi untuk kali ini laporannya itu aja. Saya nggak bisa berdiri juga, udah habis. Tapi alhamdulillah ya Allah bisa sampai di puncak Sputnik. Abis ini kita mau turun. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Seru sekali hari ini. You sure it's enough? I have more space here. Oh no, it's okay. Ready for base camp cake. Tu Esperanza. Esperanza. Hari ini kami akan turun langsung dari camp 3 menuju base camp. Puncak bukan akhir dari perjalanan. Kami masih harus fokus untuk turun. Kami menggunakan sistem rappelling untuk turun. Sistem ini berfungsi agar kita bisa meluncur turun dengan perlahan dan aman. I don't remember we passed this crevasse. Beberapa trek ada yang berubah. Hal ini karena iklim makin panas menyebabkan crevasse atau lubang di es mulai melebar atau bermunculan. Dan yang pasti, es makin licin. Maka dari itu, di jalur ini yang sebelumnya tidak ada fix rope, sekarang ada tali berwarna biru untuk mengaman. Namun sayang sekali talinya terlepas dari tiangnya. Hey, you good, Balam? It's no fix rope. The rope is broken. The rope is broken. Help him first. Where's your car? No way. It's okay. Help him first. You have to make encore first. Yes, come. Damien, you okay? Kami terjatuh dan untungnya nyangkut di crevasse yang cukup lebar. Pelajaran tambahan buat saya. Fix rope harus dipastikan terikat dengan benar. Dan benar apa yang pernah dikatakan tim dari Lithuanian setelah ini. Di trek tadi mereka membuat sistem pengaman sendiri karena tidak percaya pada tali biru yang tadi. What happened with the snow? Yeah, because I leave camp 2 in how many days? 4 days ago. 4 days ago, 30 centimeters. Because the temperature is very hot. Very hot. Very hot. Tidak berlama-lama di camp 2, kami langsung berangkat lagi ke camp 1. Pikiran kami sudah membayangkan hangatnya base camp dan sedapnya masakan para koki di sana. Harus segera sampai base camp.
Akhirnya kita sampai di camp 1 teman-teman. Wah, akhirnya bisa pakai sepatu trekking lagi. Oksigen 5100 mdpl. Nikmat. Come, Marco, come. Congratulations. Oh, congratulations. Thank you. See you. Thank you. Good to see you, Porky. Thank you. You good? Good, I'm good. Yes, you can. Marco. Porky. Marco. Marco. Porky. Marco. Marco. Let's go, Marco. Oh my goodness. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Senang rasanya kembali ke base camp, bertemu dengan seluruh tim yang selalu membantu kami. Walau setiap perjuangan pasti ada kendala yang harus dihadapi, namun berkat mereka kami bisa sampai di puncak Gunung Sepantik. Thank you very much. Thank you everybody. We miss you. You're alive. I'm alive. We're all alive. Go with the odds. Yay. Thank you. 2 hari kami harus menetap di base camp untuk menunggu porter datang. Walau cuaca tidak secerah beberapa hari kemarin, kami menikmati hari-hari kami di base camp dengan berbincang dengan para pendaki lain, hingga waktunya pulang tiba. Good luck for any adventures coming forward. Thank you. It's enough. Enough. Tomorrow I can carry your bag. You can carry this one, okay? Yeah. Yeah. Lagi di perjalanan ke Arando. Semoga sih hari ini hari terakhir untuk sampai ke Arando lalu ke Skardu. Nah, di titik ini adalah titik terakhir kita bisa melihat Gunung Sepantik di sana. Bye Sepantik. See you again next time. Bye bye Sepantik. Arrivederci. What is this, Marco? What? What is this? Sepantik is? It's a fruit for fried people. Yeah, because it's not easy mountain, good weather, easy mountain, good condition, just trekking cool, you can walk someday. Get... How it's compared to Aconcagua? No, Aconcagua is just a wall, yes, a long walk until the summit, but no crevasses, no glaciers, no many dangerous things like here.
Waalaikumsalam. Thank you. Good. Maybe not on the peak standing, but. Bye-bye. Alhamdulillah. Oh, it's not finished yet. They're not going across. I don't know. They're like, fuck this shit, this isn't safe. because Me too, just almost twice. In one day. Goodbye. Today you're going to Islamabad. Okay. Okay, Marco. Okay, thank you. Thank you so much for coming here. And have a safe journey. Thank you. You should. Thank you. Demia. Safe travels. Bye. Thank you. Good luck. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Good luck. Good luck. We will see. We will see ya. We will climb again. See you, Marco. Ciao. Ciao. Yeah, I will write to you how is the travel. Yeah, take picture. Setiap langkah yang kita ambil bukan sekadar menuju puncak. Pendakian ini adalah perjalanan panjang yang mengajarkan kita lebih dari sekedar fisik. Di setiap tanjakan yang terjal, kita belajar tentang kesabaran. Di setiap batu yang terjalin erat, kita belajar bagaimana menemukan keseimbangan. Masalah datang kadang tak terduga, seperti kabut yang menutupi jalan. Tapi kita belajar untuk mencari jalan, menemukan solusi, meski kadang hati terasa ragu. Dan di tengah perjalanan ini, kita bertemu dengan orang-orang yang sama seperti kita, mempunyai mimpi. Mimpi yang dibangun dengan perjuangan, dengan keinginan yang sama untuk mencapai suatu yang lebih tinggi. Mungkin di antara kita ada yang punya cara berbeda, ada yang lebih cepat, ada yang lebih sabar, ada yang penuh semangat, ada yang lebih tenang. Tapi pada akhirnya kita semua menuju satu tujuan, puncak. Puncak bukan hanya tentang tempat di ujung jalan. Puncak adalah tentang semua yang kita hadapi di sepanjang perjalanan. Tentang bagaimana kita bertumbuh, belajar dari setiap tantangan. Tentang bagaimana kita saling memberi dukungan saat jalan terasa terjal. Tentang bagaimana kita menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Ketika kita berdiri di puncak, melihat dunia yang terbentang luas di bawah kaki kita tahu satu hal. Perjalanan ini mengubah kita. Dan mungkin itulah yang paling berharga. Bukan hanya puncaknya, tapi bagaimana pendakian itu mengajari kita untuk tidak menyerah, untuk selalu mencari cara, dan untuk terus berjalan menuju impian kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang kalian saksikan bisa memberikan informasi yang berguna atau sekedar menghibur di tengah kesibukan. Saya Fulki Syahroni, sampai jumpa di petualangan berikutnya.